Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, selamat datang di channel kebanggaan kita bersama, channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate, terbaru, dan tentunya terpercaya. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan membagikan sebuah video yang berjudul tanpa cerdik guru honorer pilih guru kelas, info linearitas, skenario 3 guru honorer dengan ijazah non PGSD melamar formasi P3K guru kelas. Nonton sekarang. Jadi video kita kali ini teman-teman akan membahas tentang sebuah skenario atau semacam contoh rekayasa skenario 3 guru honorer dengan ijazah non PGSD, artinya ijazah bukan PGSD, yang melamar formasi P3K guru kelas. Nah, di sini teman-teman diharapkan agar istilahnya menonton video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke skenarionya. Jadi sebelum teman-teman kita lanjut, admin ingin memberikan informasi yang merupakan salah satu informasi yang update adalah bahwa rencana pemerintah untuk membuka rekrutmen CPNS 2021 dan P3K tahun 2021 itu tidak jadi dibuka teman-teman, alias dipending ya. Jadi waktunya pendaftaran akun guru P3K dan CPNS tahun 2021 itu dipending atau diundur. Jadi itu informasi singkat dari admin. Oke, kita lanjut saja ya ke tema video kita. Nah, jadi teman-teman perlu pahami bahwa untuk membahas linearitas itu kita selalu berdasarkan dengan SE Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan ya, tentang linearitas dan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Jadi ini adalah SE Dirjen atau tabel linearitas di SE Dirjen tersebut. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa untuk jurusan prodi matematika saja itu banyak sekali teman-teman ya. Ada Takdris Matematika, ada PSKGJ Pendidikan Matematika. Nah, untuk matematika sendiri atau rumpun pendidikan matematika itu linear dengan guru kelas SD teman-teman ya. Kalau pendidikan matematika ini dengan kode sertifikasi 027 untuk guru kelas. Artinya apa? Pendidikan matematika itu bisa mengikuti PPG guru kelas SD. Artinya meskipun bukan pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan matematika tetap linear untuk mengikuti sertifikasi guru jurusan mapel guru kelas SD. Nah, jika kita simpulkan berarti guru yang berijazah pendidikan matematika itu berdasarkan SE Dirjen itu bisa mengajar dan mengabdi di sekolah dasar. Saya ulangi dan digarisbawahi teman-teman ya, bagi guru yang jika pendidikan matematika saja bisa linear untuk mengikuti PPG sertifikasi guru kelas SD 027, maka jika kita artikan atau kita simpulkan berarti pendidikan matematika ini bisa mengajar di SD. Artinya kalau bisa mengajar di SD berarti linear. Berarti secara otomatis pada saat pendaftaran P3K, jika tidak ada perubahan, maka pendidikan matematika ini bisa melamar formasi guru kelas SD. Jika memang di sekolah induk, misalnya di SMP itu tidak ada pendidikan matematika, maka guru yang berijazah pendidikan matematika itu bisa melamar formasi guru kelas SD. Seperti itu teman-teman ya, karena berdasarkan tabel linearitas sertifikat pendidik dan P3K 2021 yang admin coba artikan dan implementasikan. Nah, di sini karena teman-teman sudah memahami tentang linearitas, maka admin akan mencoba membuat contoh skenario 3 guru yang bukan PGSD atau non PGSD melamar formasi guru kelas SD di salah satu sekolah dasar di seleksi P3K. Nah, kita coba lanjut dulu teman-teman ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, teman-teman harus memahami tentang prodi-prodi atau ijazah-ijazah yang bisa mengikuti linearitas PPG sertifikasi guru kelas SD. Jadi teman-teman harus pahami bahwa ada beberapa prodi studi yang bisa sebenarnya mengajar menjadi guru SD teman-teman ya. Jadi bukan saja PGSD. Jadi di sini sudah termasuk PGSD yang admin sebutkan. Yang pertama itu PGSD, kemudian psikologi, ada ijazah
atau program studi PGMI, kemudian program studi tarbiyah, program studi pendidikan matematika. Nah, ini pendidikan matematika masih banyak turunannya juga teman-teman ya. Namun kita simpulkan saja sesuai dengan surat edaran linearitas sertifikasi pendidik. Ini pendidikan matematika, kemudian program studi pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan IPA ini sudah tercantum pendidikan kimia, pendidikan fisika, dan pendidikan biologi. Berarti bukan biologi murni ya, tapi pendidikan biologi yang khusus mengajar guru biologi seperti itu ya. Yang khusus mengajar atau menjadi guru biologi seperti itu. Jadi, guru honorer yang berijazah pendidikan biologi itu bisa mengajar di SD teman-temannya dan bisa mengikuti PPG sertifikasi guru kelas. Kalau guru pendidikan fisika Pak, nah untuk guru yang berijazah S1 pendidikan fisika karena turunan IPA juga bisa mengikuti PPG guru kelas SD teman-temannya. Ini ada di tabel linearitasnya. Kemudian ada pendidikan PKN, kemudian pendidikan IPS. Pendidikan IPS ini ada turunannya yaitu pendidikan sejarah, pendidikan geografi, dan pendidikan ekonomi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami betul-betul secara mendalam tentang tabel linearitas. Jika pendidikan bahasa Indonesia ini, saya ambil contoh, jika misalnya pendidikan geografi yang merupakan turunan dari IPS itu bisa ikut sertifikasi guru kelas, berarti kalau kita simpulkan, berarti logikanya pendidikan geografi kalau bisa jadi guru SD karena bisa mengikuti PPG guru kelas, berarti secara otomatis di pendaftaran P3K juga, maka pendidikan geografi ini bisa melamar untuk guru kelas SD meskipun tanpa sertifikasi pendidik ya. Seperti itu logikanya. Begitu juga dengan pendidikan ekonomi yang merupakan turunan dari IPS, jika tidak memiliki sertifikat pendidik itu tetap bisa teman-teman ya melamar formasi guru P3K di formasi guru kelas SD. Alasannya admin itu adalah karena pendidikan ekonomi ini bisa mengikuti PPG guru kelas SD 027. Jadi pendidikan ekonomi kalau kita simpulkan itu bisa menjadi guru SD teman-teman ya dan memegang kelas. Jadi kenapa tidak dia memilih formasi guru kelas pada saat pendaftaran guru P3K? Itu logikanya sebenarnya teman-teman. Logika sederhananya seperti itu. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Di yang intinya teman-teman ya. Nah, disinilah kita masuk inti. Ini adalah merupakan skenario yang coba admin buat dan teman-teman bisa pahami sendiri. Dan saya yakin teman-teman bisa memahaminya. Nah, di sini kita coba ceritakan dulu bahwa di SDN 112 Maiwa itu ada formasi guru P3K yang disediakan pemerintah. Nah, formasinya adalah guru kelas SD yang mana jumlah yang akan diterima di SDN 112 Maiwa untuk formasi guru kelas SD adalah 2 orang guru. Wow, lumayan banyak teman-teman. Nah, kebetulan di sekolah tersebut itu ada 3 guru honorer yang akan mengikuti seleksi guru P3K. Nah, kita sebut namanya semua. Yang pertama itu adalah Ibu Siska, kemudian yang kedua adalah Pak Leo, kemudian yang ketiga adalah Pak Helmi. Jadi ada 3 guru honorer yang akan mengikuti seleksi guru P3K di SDN 112 Maiwa. Yang pertama Ibu Siska, yang kedua Pak Leo, dan yang ketiga Pak Helmi. Nah, kemudian kita identifikasi satu persatu ijazahnya. Ibu Siska ini berijazah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, keterangannya tanpa sertifikat pendidik. Jadi Ibu Siska ijazahnya S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikat pendidik. Sedangkan Pak Leo ini adalah berijazah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Keterangannya juga tanpa memiliki sertifikat pendidik. Jadi Pak Leo ini ijazah S1-nya adalah bahasa Inggris namun mengajar di SD. Kemudian kita pindah ke Pak Helmi. Pak Helmi ini ijazah S1 Pendidikan Matematika. Keterangannya tanpa sertifikat pendidik, yang jelasnya pendidikan matematika. Oke. Nah, jika kita lihat dari ketiga ijazahnya ini, kita identifikasi apakah satu persatu ya, apakah Ibu Siska bisa melamar formasi guru kelas SD di SDN induknya atau di SD 112 Maiwa. Jadi Ibu Siska ini karena dia berijazah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan tanpa serdik, berdasarkan linearitas sertifikasi pendidik itu
yaitu S1 Pendidikan Bahasa Indonesia masuk ke dalam salah satu prodi ijazah yang bisa mengikuti PPG guru kelas SD. Berarti guru yang berijazah Pendidikan Bahasa Indonesia itu bisa mendapatkan sertifikat pendidik guru kelas SD. Artinya linier jika guru bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia itu mengajar di sekolah dasar. Jadi kesimpulannya, apakah Ibu Siska bisa melamar formasi guru kelas SD di SDN 112 Mewah dengan ijazah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia meskipun tanpa memiliki sertifikat pendidik? Nah, jawabannya di sini teman-teman cukup gampang, yaitu bisa. Karena S1 Pendidikan Bahasa Indonesia itu linier ikut PPG guru kelas SD. Seperti itu. Jadi Ibu Siska aman bisa melamar formasi guru kelas SD di sekolahnya meskipun ijazahnya bukan PGSD, seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke skenario yang kedua, yaitu Pak Leo. Nah, Pak Leo ini adalah guru honorer juga, temannya Ibu Siska yang mengajar di SDN 112 Mewah. Ijazahnya teman-teman adalah ijazah S1 Pendidikan Bahasa Inggris, keterangannya adalah tanpa sertifikat pendidik. Nah, intinya di sini, ketika kita lihat ijazah dari Pak Leo S1 Pendidikan Bahasa Inggris, tentunya teman-teman sudah menebak bahwa Pak Leo ini ijazahnya tidak bisa melamar formasi guru kelas SD. Kenapa? Karena S1 Pendidikan Bahasa Inggris itu tidak linier dengan guru kelas SD, tidak linear dengan PPG guru kelas SD, dan tidak linear dengan sertifikasi 027. Jadi Pak Leo harusnya mengajar dan melamar formasi P3K di SMP, SMA atau SMK. Jadi intinya Pak Leo tidak bisa melamar di sekolah induknya untuk menjadi guru kelas SD di seleksi P3K, seperti itu. Jadi kalau Ibu Siska bisa, Pak Leo tidak bisa. Karena S1 Pendidikan Bahasa Inggris itu tidak linear teman-teman ya. Oke, kita pindah ke Pak Helmi. Pak Helmi ini ijazahnya adalah S1 Pendidikan Matematika, keterangan tanpa serdik. Nah, ketika kita lihat ijazah Pak Helmi cenderung lebih baik dari peluang yang dimiliki Pak Helmi ketimbang Pak Leo. Kalau Pak Leo otomatis sudah tidak bisa lagi melamar di formasi guru kelas SD karena berijazah S1 Bahasa Inggris. Kemudian Pak Helmi ijazah S1 Pendidikan Matematika itu tanpa serdik, ternyata bisa juga melamar di formasi guru kelas SD, sama halnya dengan Ibu Siska. Kenapa? Karena ijazah Pak Helmi kebetulan adalah S1 Pendidikan Matematika, itu sangat linear dengan formasi untuk ikut PPG guru kelas SD. Artinya ijazah S1 Pendidikan Matematika itu bisa disertifikasi guru kelas. Berarti pendidikan matematika syah bisa mengajar atau bisa memegang kelas di sekolah dasar. Kalau bisa mengajar di SD, otomatis bisa ikut P3K jurusan guru kelas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi dari ketiga guru ini yang bisa mengikuti formasi guru kelas SD adalah Ibu Siska dengan Pak Helmi. Sedangkan Pak Leo yang berijazah bahasa Inggris harus mencari sekolah lain di SMP atau SMA atau SMK untuk bisa ikut P3K, seperti itu. Karena S1 Pendidikan Bahasa Inggris itu harus mencari sesuai dengan ijazahnya, yaitu bahasa Inggris, seperti itu teman-teman ya. Beda dengan Ibu Siska Pendidikan Bahasa Indonesia itu bisa mengajar ya, linear dengan guru kelas, linear juga dengan Pendidikan Bahasa Indonesia sendiri. Berarti Ibu Siska bebas, bisa ngajar di SD, bisa ngajar di SMP, seperti halnya dengan Pak Helmi, seperti itu. Oke teman-teman, kita coba lanjut ke contoh pertanyaan ya. Nah, ini penting sekali. Nah, di sini teman-teman perlu pahami dari Ibu Nita Harapa yang bertanya kepada admin di kanal YouTube ya. Pak, saya di Dapodik terdaftar sebagai guru kelas, sedangkan di ijazah jurusan PAIPAK, sedangkan dibutuhkan di sekolah ini guru kelas. Apakah saya bisa melamar di sekolah itu, Pak? Mohon penjelasannya. Nah, ini pertanyaannya gampang sekali terjawab. Kita langsung lihat saja ijazahnya. Sedangkan ijazah ibu ini adalah ijazah jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, yang notabene-nya hanya linear dengan PAI sendiri dan tidak akan bisa linear dengan guru kelas. Artinya, guru yang berijazah PAI itu tidak bisa melamar guru kelas SD, hanya bisa melamar guru khusus mapel Pendidikan Agama Islam. Seperti itu Ibu Nita ya. Oke, kita lanjut lagi informasi berikutnya. Nah,
Kemudian ada Emi Sakbania, Bang, bagi yang jurusan matematika tidak ada cerdik, apakah bisa daftar di formasi sekolah kita, Pak? Nah, ini sudah terjawab di video ini ya, bahwa untuk pendidikan matematika, istilahnya pendidikan matematika itu bisa ikut PPG sertifikasi guru kelas SD. Berarti linear, berarti bisa mengajar menjadi guru SD. Kalau ijazah S1 pendidikan matematika ini bisa mengajar di SD, berarti kenapa tidak bisa ikut P3K jurusan guru kelas seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga apa yang admin sampaikan di sini ada manfaatnya, dan jika ada salahnya mohon diluruskan melalui kolom komentar, dan jika ada lebihnya silakan teman-teman share ke media sosial teman-teman. Oke teman-teman, admin akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.